Bab 2708. Terkenal di punggungan awan ungu. Benar, ujar Jeromelu, tatapan matanya pun berbinar. Apa yang dikatakan Master Pavilion Jubao benar, di kursi VIP banyak master kuat. Bukan karena Jamyersu mereka membuat onar, maka bisa mengubah hasil pertarungan ini. Contohnya Sonny Yuan dan Jeromelu, mereka bisa menerawang cahaya perisai melihat apa yang terjadi di dalamnya. Tapi orang ini menguasai dua teknik ilmu dewa level 4, di Gunung Sihir sudah termasuk kader bertalenta. Sonny Yuan memandang sekilas Eric Qin yang melayang di udara. Hanya satu hal yang merasa disayangkan, yaitu tidak bisa membuka topeng Eric Qin. Sampai sekarang dirinya masih tidak mengenal siapa itu Eric Qin. Tetapi dari teknik jurus yang dikeluarkan Eric Qin, dia bisa memastikan Eric Qin bukan orang yang dia kenal akrab. Perkataan ini, posisi Eric Qin di hati Sonny Yuan malah menurun. Di pikirannya hanya beberapa orang itu yang patut diwaspadai. Kepala sekte, orang sekte HOW datang. Apakah ingin mengundang orang ini bekerja sama di wilayah rahasia galaksi? Terserah mereka ingin apa. Di generasi muda sekte HOW, tidak ada yang perlu ditakuti. Orang ini bukan salah satu dari beberapa orang itu, bisa dua ilmu sihir level 4 juga tidak ada guna. Membahas kekuatan, Sonny Yuan pun tersenyum. Sebagai salah satu dari 5 pangeran besar Gunung Sihir, dia memang memiliki kepercayaan di sisi ini. Sedangkan Yunahan, perlu diperhatikan juga, tapi usia masih terlalu muda, tidak ada pengalaman. Jadi, wilayah rahasia galaksi kali ini, sekte HOW bukanlah ancaman besar. Iya, kepala sekte, keluarga Han semakin lama semakin tidak berguna. Jelas-jelas pernah menjadi sekte agung, tapi setelah kalah bersaing, malah turun ke Gunung Sihir. Kondisi semakin lama semakin menderita, ujar Jeromelu. Dengar-dengar keluarga Fan sudah tidak ingin diperintah oleh keluarga Han. Wilayah rahasia galaksi kali ini, jika keluarga Han semakin merosot malah keuntungan diambil keluarga Fan, maka sekte HOW. CKEC. Sonny Yuan memegang pegangan kursi, senyuman memiliki makna tersirat. Sebagai salah satu dari 4 sekte besar Gunung Sihir, dia tentu saja mengetahui lebih banyak informasi tentang sekte HOW. Jangan lihat sekte HOW di depan umum begitu kuat, tapi internal mereka banyak masalah. Ini semua kultivator sekte besar rata-rata mengetahui. Jadi, mereka baru terburu-buru mencari orang. Hanya saja seorang fase penilaian tahap awal sudah ingin masuk ke wilayah rahasia galaksi untuk merebut benda pusaka dengan kepala sekte, memang tidak tahu diri, ujar Jeromelu. Ayo, kita pergi ke sekte pedang. Sonny Yuan berdiri, tatapan mata sangat percaya diri. Kemampuanmu lumayan, 1 kuota sekte Lingtian boleh untukmu. Tapi ada beberapa bagian pelatihan ada masalah, beberapa hari ini kamu mengikuti saranku pergi mengubahnya. Wilayah rahasia galaksi kali ini, asalkan kamu setia mengikutiku, aku jamin kamu akan mendapatkan keuntungan yang besar. Terima kasih kepala sekte. Jeromelu sangat senang, langsung memberi hormat. Wilayah rahasia galaksi itu adalah tempat pusaka yang didambakan para kultivator. Setiap kuota akan lebih berharga ribuan kali lipat dari kolam pedang. Selain kesempatan yang langka, sebagian orang perlu merebut token. Bisa mendapat kuota ini dari 4 sekte besar, maka paling aman dan santai. Setelah tetua Meng pingsan dan Master Pavilion Jubao mengumumkan hasil, upacara sekte kebenaran pun berakhir. Hanya saja upacara sudah berakhir, tapi masih banyak kultivator yang tidak ingin pergi. Komentar tentang sekte kebenaran pun seperti angin topan langsung tersebar luar di punggungan awan ungu bahkan Gunung Sihir. Sekte yang terdiri dari 40-an kultivator fase penilaian dan leluhur perintis yang misterius dan kuat. Lalu juga ada istana sekte dewa zaman kuno yang megah,
bahkan di gunung belakang ada istana dewa yang indah, banyak sekali hal yang bisa dibicarakan. Sekte kebenaran baru berdiri, tapi reputasi sudah lebih tinggi dari sekte pedang. Sebelum pergi, para kultivator pun merasa tercengang. Dengan demikian, sekte kebenaran ingin merekrut murid pasti akan sangat mudah. Meskipun kita tidak membahas, juga akan orang lain yang mengungkit. Sekte kebenaran ini mungkin sudah akan berdiri kokoh di gunung sihir ini. Ada kemampuan, juga ada pangkalan dasar, memiliki leluhur perintis yang super kuat. Sekarang tidak hanya mengambil kembali 3 jalur biji roh, juga mendapatkan 3 jalur biji roh yang ada di 3 sekte sekitar. Aset batu roh sekte kebenaran akan melimpah. Asalkan seorang kultivator maupun pertapa abadi, siapa yang tidak bersedia mencoba bergabung dengan sekte kebenaran? Semua orang pun menebak, di punggungan awan ungu perlahan-lahan akan muncul sekte besar. Setelah upacara berakhir, Erikin membawa Finola Su ke gunung belakang. Erikin, kamu beberapa hari ini di gunung belakang, demi membangun istana ini. Mereka berdua berjalan di jalan batu gunung belakang, melihat istana dewa yang indah ini. Finola Su pun tersenyum. Finola, awalnya ingin memberi kejutan untukmu, tak menyangka malah sudah ketahuan. Erikin menggeleng kepala. Dirinya saat dibungkus energi hitam, kerohanian pun tertutup, tidak bisa membedakan arah, hanya bisa menghantam ke arah serangan tetua Meng. Siapa yang akan mengira, sangat kebetulan, serangan tangan abis malah pas menabrak lawan sampai formasi pelindung sekte, bahkan sampai menunjukkan keberadaan istana dewa ini. Aku merasa ini sebuah kebetulan yang pas, istana dewa yang begitu cantik, seharusnya lebih banyak orang yang melihatnya, ujar Finola Su. Tapi istana dewa ini, aku dirikan hanya untukmu seorang. Erikin pun tersenyum jelek. Jika ada kesempatan, dirinya akan membunuh tetua Meng, karena sudah merusak kejutan dirinya. Oh iya, Erikin, setelah istana dewa ini selesai dibangun, apakah sudah ada nama? Finola Su dan Erikin pun terbang, melihat istana dewa. Finola Su pun menyadari di papan nama masih belum terukir nama. Ini adalah istana dewa zaman kuno, awalnya bernama istana dewa Qingyi. Karena pasangan seiman kaisar dewa ini ada kata Yi, jelas Erikin. Jadi istana dewa ini aku berencana memberi nama istana dewa Love Finola. Istana dewa Love Finola. Memandang Erikin, tatapan Finola Su sangat lembut. Nama ini melambangkan perasaan Erikin pada dirinya. Diam-diam mendirikan istana dewa yang begitu cantik, nama yang diberikan pun begitu bermakna. Pria seperti ini, dia mana mungkin tidak mencintai. Tapi, setelah itu, Finola Su menggeleng kepala. Kenapa, tidak puas? Tanya Erikin. Erikin, kita ini saling mencintai. Finola Su tersenyum, lalu menggenggam tangan Erikin. Menurutku, beri nama istana Dewa Firik saja. Istana Dewa Firik. Erikin pun merasa terharu. Berasal dari nama mereka berdua, memang lebih bermakna, lebih bagus dari Love Finola. Nama ini bagus, tapi tidak sebagus nama istana Dewa Merah Sakti. Saat ini, di permukaan tanah seekor burung berbulu merah yang tidur mendadak berteriak dan terbang. Merah Sakti, kenapa kamu ada di sini? Muka Erikin langsung murung. Semenjak dirinya membangun sekte kebenaran, bocah ini tidak tahu kabur kemana. Erikin juga tidak peduli. Bersambung.